Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah Sabtu 16 Mei 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Salam Terakhir Paulus. Firman Tuhan terambil dalam Roma 16 ayat keempat sampai dengan ayat yang kelima. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga kepada semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ingin belajar mengingat teman-teman seperjuangan di dalam hidup kami, sebelum kami mengakhiri kehidupan suatu hari kelak nanti untuk bertemu dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kita tentu hidup bertemu dengan banyak relasi-relasi orang yang ada di sekitar kita. Minimal kita bertemu dengan orang terdekat, yaitu keluarga kita, orang tua kita, sanak famili kita, anak-anak dan cucu-cucu kita. Dan suatu hari kelak seperti apa yang dilakukan oleh Paulus dan yang kita pahami, Paulus memang tidak menikah, tapi dia dikelilingi oleh banyak saudara-saudara. Sebelum dia menyelesaikan surat Roma di dalam pasal 16, menyampaikan salam. Kemudian pada ayat yang ke-17 itu adalah peringatan sampai ayat yang ke-24. Kemudian satu bentuk pujian segala kemuliaan bagi Allah disampaikan oleh Paulus dalam Roma 16 ayat ke-25 sampai dengan ke-27. Mari kita berbicara tentang salam terakhir Paulus kepada teman-temannya. Paulus bisa mengingat nama teman-temannya dalam sepelayanan itu satu persatu, yang dicatat sangat luar biasa dalam Roma pasal 16 menyebutkan, yaitu Priscilla dan Aquila, Epenetus, Maria seorang pekerja keras, Andronikus, Ampliatus, Urbanus, kemudian Stakis sebagai teman sekerja, tetapi Andronikus disebut sebagai teman pernah sepenjara dengan Paulus. Lalu katakan ada Apeles yang memiliki kehidupan pribadi yang tahan uji. Ada yang namanya Aristobulus, ada yang namanya Herodian, Narkisus, ada yang namanya Trifena dan Trifosa. Khususnya tentang Trifena dan Trifosa disebutkan oleh Paulus, orang yang membanting tulang di dalam pelayanan dengan sungguh-sungguh melakukan pekerjaan Allah. Kalau kita lanjut kepada ayat-ayat yang berikut, di sana ada yang namanya Rufus yang disebut orang pilihan Tuhan. Kemudian ada salam juga kepada ibunya, yang bagiku juga adalah juga ibu dia. Kemudian salam kepada Ansikritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Disebutkan ada namanya Philologus, dan kemudian Yulia, ada Nereus, saudara perempuannya, ada Olympus, yang juga segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Lalu ditutup pada ke-16 dikatakan, bersalam-salamanlah kamu dengan cium kudus, salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Begitu sangat detail menyebutkan nama, kemudian ada karakteristik karakter yang dimilikinya, seperti disebut Trifena dan Trifosa, orang yang membanting tulang dalam pelayanan. Disebut juga kemudian Maria sebagai seorang pekerja keras. Disebut juga Andronikus sebagai teman dalam sepenjara. Disebut juga Apeles, seorang yang tahan uji. Sedemikian rupa luar biasa. Artinya, Paulus dikelilingi oleh orang-orang yang punya visi dan tujuan hidup yang sama. Bagaimana mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah, melakukan pekabaran Injil, menyebarkan kerajaan Allah ke seluruh pelosok dunia dalam lingkup apa yang sanggup dilakukan oleh Paulus selama perjalanan misi 3 kali. Maka nama-nama tersebut sungguh-sungguh nama-nama yang firman Tuhan katakan pada ayat ke-16, bersalam-salamanlah kamu sekalian dengan cium kudus. Salam kepada kamu semua sebagai jemaat Kristus. Mereka sebagai jemaat Kristus yang bahu-membahu untuk melakukan pekerjaan Allah. Satu hari kelak nanti kita pun akan menyampaikan salam. Kalau suatu hari kelak nanti kita akan mengakhiri kehidupan di dalam dunia ini, atau kita tidak bertemu lagi dengan orang yang kita cintai karena jarak dan kemudian keterpisahan, apa salam yang akan diingat? Apakah kita mengingat segala perjuangan yang indah yang dilakukan bersama untuk memuliakan Allah?
Atau jangan-jangan kumpulan-kumpulan orang, nama-nama yang kita tahu, yang kita bisa sebutkan satu persatu, sebetulnya adalah orang-orang yang saling bertengkar, saling kemudian menimbulkan luka satu dengan yang lain. Tatkala kita mengenal nama seseorang bahwa dia adalah penipu, tatkala mengenal nama seseorang, kita menganggap dia adalah orang yang sudah mengfitnah kita. Tatkala kita mengenal nama seseorang, kita kemudian mengenalnya sebagai orang yang pernah menyakiti, yang kemudian pernah melukai kita dalam sebuah peristiwa tertentu. Lalu kemudian orang yang merugikan kita, dikelilingi orang-orang yang tidak baik. Kita memang tidak bisa kemudian memilih siapa teman kita, tapi kita bisa menghindar untuk tidak masuk ke dalam sebuah relasi yang penuh dengan dosa, baik yang terpancing dibuat oleh orang lain, ataupun kita terpancing kita sebagai pelaku yang melakukan dosa kepada orang lain. Kenangan-kenangan kepada orang-orang yang di sekitar kita, biarlah menjadi sebuah kenangan indah. Caranya bagaimana? Dimulai dari diri kita, supaya kita menjadi orang yang bisa memberkati orang lain. Membawa berkat Kristus tidak hanya Injil keselamatan, tapi membawa berkat Kristus juga bisa seperti yang Yesus lakukan. Menolong mereka yang sedang dalam kesulitan, yang lapar, yang miskin, yang haus, yang tidak memiliki pakaian, yang ada di dalam penjara. Musafir yang datang dari luar kota, tidak ada saudara, kita bantu mereka untuk bisa menolong tatkala tinggal dekat dengan kita. Ada banyak perbuatan-perbuatan indah yang kita bisa lakukan untuk kemuliaan Allah. Satu hari kelak nanti, sebagaimana Paulus menyampaikan salam terakhir, kita pun akan menyampaikan salam terakhir. Apa yang kita ingat dengan nama-nama orang ada di sekitar kita, dan apa juga yang diingat oleh orang-orang di sekitar kita tentang kita. Apakah kita membawa berkat kebaikan di sekeliling kita, kepada keluarga kita, kepada teman kita, teman masa lalu, teman sekerja, teman juga di dalam pelayanan gereja. Apa yang kita ingat? Salam terakhir apa yang kita akan ingat? Biarlah kita menjadi orang-orang yang terus diubah oleh Allah. Menjadi pribadi. Tatkala bertemu dan berelasi, kita mengaminkan ayat yang ke-16 dalam pasal Roma, pasal 16. Bersalam-salamanlah kamu dengan cium kudus. Cium di sini bukan berbicara tentang cium sebuah hubungan fisik, tapi adalah sebuah gambaran kedekatan. Dan kalau kita dekat, kita akan memberikan cium. Dan dalam budaya-budaya tertentu, ada yang namanya tempel pipi, ada yang cuman kita budaya Indonesia bersalaman tangan, tapi artinya ada sentuhan fisik di sana, bukan sentuhan fisik yang sifatnya negatif, tapi sentuhan fisik membawa kehangatan Kristus, membawa kesehatian satu dengan yang lain. Dan kalau kita menyanyikan lagu dalam Yesus kita bersaudara, bukankah kita berjabat tangan? Itu bagian daripada sentuhan fisik untuk punya sebuah komitmen bersama bahwa hidup kita di dalam hidup dalam dunia ini sebagai saudara dalam Kristus dipanggil untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang indah, pekerjaan-pekerjaan yang mulia, pekerjaan-pekerjaan yang kudus dan benar, di mana apapun yang kita lakukan semata-mata Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita. Sahabat seperjalanan, ingatlah satu hari kelak nanti kita akan menyampaikan salam terakhir sebagaimana Paulus menyampaikan salam terakhir. Apa yang Paulus lakukan pada ayat yang ke-25 sampai 27? Bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan, dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab para nabi-nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka ke dalam kekuatan iman. Biarlah kemuliaan hanya buat Tuhan. Apa yang kita lakukan semata-mata di dalam relasi, memberkati banyak orang, menyampaikan tentang kasih kebaikan Allah lewat hidup kita. Satu hari kelak nanti kita akan menyampaikan salam terakhir. Biarlah salam terakhir yang kita sampaikan, sungguh salam terakhir yang penuh dengan keindahan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga-Mu, berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan waktu dan cara Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.